Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @missviola. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Lantai 4. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Dan aktifin juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun penulis, yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah kali ini aku akan sedikit throwback ke masa awal kuliah, tepatnya tahun 2010. Dulu, pertama kali kuliah, aku ambil jurusan TI. Bukan karena suka, tapi karena ikut teman. Ingat ya, jangan ditiru. Kuliah itu, ambillah yang kalian suka, jangan ikutin teman. Tapi, karena aku memang dasarnya nggak gitu pinter matematika dan nggak mudeng sama pemrograman, kebetulan di TI aku ambilnya sistem informasi. Jadinya aku out setelah beres semester 1, dan tahun berikutnya pindah ke jurusan sastra Inggris. Kampusku bukan termasuk kampus yang gede banget, cuma termasuk kampus yang tua. Bangunannya, perabotannya, meja kursinya masih jadul parah. Gedung fakultasku itu 5 lantai. Lantai 1 sampai 3 dipakai buat kelas. Lantai 5 dipakai buat ruangan dosen dan dekan. Waktu pertama kali masuk, cutting udah wanti-wanti untuk jangan pernah naik lift sendirian ke lantai 5, karena liftnya akan selalu berhenti di lantai 4 dan kebuka plus ketutup sendiri di lantai 4 itu. Bahkan dengar-dengar kadang lift suka macet di lantai 4 itu. Aku sih percaya-percaya aja, karena memang kadang mereka suka seliweran, bahkan ada yang suka ikut kelas. Masalahnya, ada satu geng isinya 5 anak itu skeptisnya parah banget. Sebodoh amat sama apa yang cutting bilang. Mereka pemberani, tapi dengan sangat tidak mempercayai keberadaan mereka itu. Ya gimana? Bisa salah, bisa enggak sih? Mendingan netral aja gitu maksudku. Sampai suatu hari, kami ada kelas sampai jam 6 sore. Kebetulan kelasnya ada di lantai 1. Dan temanku, salah satu anggota geng itu, lupa masukin tugas ke loker dosen, yang berarti ada di lantai 5. Karena nggak tega kalau dia sendirian ke atas, aku pun menawarkan diri untuk nemenin. Setidaknya kalau ada apa-apa dihadapi berdua. Tapi dia nolak dengan alasan bentar doang, nggak akan ada apa-apa. Jadilah aku 4 temen gengnya dia dan 2 temanku lainnya. Kami nunggu di depan lift. Kebetulan di depan lift di lantai 1 ada tempat penjaga gedung. Jadi ada kursi dan meja, dan bapak penjaga gedungnya lagi keliling. Jadi kami bisa duduk di situ. Aku sebenarnya agak was-was sih, karena mengingat pesan cutting kalau naik lift jangan sendirian. Cuma karena dia nggak mau ditemenin, jadi ya kami cuma nurutin maunya dia aja. Selama nunggu itu, aku ngamatin lift terus. Telapak tanganku udah mulai panas dan memerah. Kebiasaanku kalau telapak tanganku panas dan warnanya udah mulai merah, pasti ada sesuatu yang gak baik. Dan benar saja, layar kecil di atas lift itu berhenti di angka 4. Aku udah was-was, dan di dalam hatiku udah berharapnya itu angka nambah 1 lagi gitu. Tapi kok nggak nambah-nambah angkanya, masih di angka 4. Karena mulai gelisah, aku bilang ke teman-teman, "Cak, itu berhenti liftnya di lantai 4, nggak naik-naik. Gimana itu? Kita naik aja pakai tangga apa gimana?" "Ah elah, palingan juga ngerjain kita doang itu si Joan. Nggak akan kenapa-napa, udah tenang aja. Joan kan iseng anaknya, paling mau nakutin kita aja. Tapi kalau ternyata ada apa-apa gimana?" 10 menit berlalu dan lift masih berhenti di lantai 4. Bisa kelihatan kalau Cecil, Andra, Vina dan Rizka mulai cemas. Takut kalau si Joan ternyata nggak bercanda, tapi emang ada apa-apa. Tiba-tiba ada suara alarm dari lift.
Dan dari speaker lift di lantai 1 keluar suara kresek-kresek, berisik banget, kayak TV nggak dapet channel gitu. Kami refleks berdiri dan lari menuju lift dan berkali-kali memencet tombol turun. Kami benar-benar panik dan mencetin terus tombol turun itu karena nggak bisa-bisa, dan di situ benar-benar nggak ada orang. Gwen dan Echa yang udah ketakutan banget akhirnya berusaha nyari penjaga gedung, sedangkan aku dan yang lain masih berusaha untuk mencetin tombol turun. Udah, kita naik aja yuk, kita buka paksa dari lantai 4. Ya udah yuk, keburu ntar gak bisa napas apa gimana di dalam. Kami baru mau naik ke tangga yang di samping lift persis. Tiba-tiba semua lampunya mati, benar-benar mati semua. Tapi liftnya jalan. Jadi di antara kesunyian kami, liftnya bergerak naik ke lantai 5. Terus penjaga gedung, Gwen dan Echa lari-lari masuk dalam gedung. Waduh, kok mati semua lampunya? Temanmu sudah turun? Belum pak, lah itu liftnya malah bergerak ke lantai 5. Cuma kok nggak ada tanda-tanda mau turun. Ini kami mau naik tangga aja pak ke atas. Belum dijawab sama Pak D, lift bergerak turun. Kami mendadak sunyi. 5, 4, 3. Mulai lega. 2, 1. Pintu lift kebuka. Kami masih belum berani bergerak sampai pintu lift benar-benar kebuka dan kami ngelihat Joan berdiri di pojokan menghadap ke tembok lift. Dek, di Joan. Sunyi, gak ada jawaban. Pak D pun masuk ke dalam lift dan menepuk bahunya. Tiba-tiba dari belakang kami dikejutkan sama suara orang yang kami kenal. Ya, Joan. Woi, ngapain dah? Kami berdelapan otomatis bebarengan nengok dan kaget. Lah, ini Joan. Terus yang di dalam lift? Kami balik badan lagi untuk melihat siapa yang ada di dalam lift sama Pak D. Ternyata Joan juga. Karena kami masih bingung, kami nengok lagi. Kosong. Aku di situ mulai keringat dingin. Aku lihat Pak D pun mulai keringetan. Pak D nggak bicara apa-apa sampai Joan yang ada di dalam lift tiba-tiba teriak-teriak, menggeram. Ya, kesurupan. Aku saat itu belum benar-benar tahu cara mengatasi orang kesurupan, gangguan setan dan lain-lain, karena memang belum segitu mendalaminya. Cuma aku bisa lihat ada sosok yang lagi ngerangkul dia dari belakang. Perempuan, kuntilanak. Karena sosoknya jauh lebih menyeramkan. Gak pakai baju, badannya kurus kering kayak tulang ditutup kulit doang, mukanya penyot. Bola matanya kayak nggak nempel alias gelantungan keluar. Aku takut banget waktu itu. Pak D cuma minta kami semua angkat keluar dari lift. Katanya dia mau ambil air. Nggak tahu deh mau ambil air apa. Setengah mati kami berusaha bopong Joan keluar dari lift karena rasanya berat banget. Berbanding terbalik sama badannya yang kecil. Aku kedapetan pegangin bagian atas badannya. Sebenarnya aku nggak mau. Tapi karena di situ badanku yang paling gede, otomatis aku nggak bisa nolak. Setelah bisa keluarin Joan dari lift, aku pangku kepalanya di pahaku supaya nggak kena lantai karena dia berontak terus. Tiba-tiba sosok yang ngerangkul Joan ini kayak manjangin kepalanya dan ngarahin kepalanya ke samping mukaku. Aku yang ketakutan cuma bisa merem, nggak mau lihat. Tapi aku bisa ngerasain makhluk itu ngeluarin lidahnya terus ngejilat kupingku gitu. Sumpah, jijik banget memang. Tapi aku karena takut yang luar biasa, sampai rasanya beku banget gak bisa ngapa-ngapain. Aku waktu itu cuma belum tahu caranya komunikasi sama mereka. Jadi caraku menghindari mereka cuma dengan merem. Berharap dengan aku merem bisa segera selesai. Sekitar 15 menit kami nahan Joan. Akhirnya Pak D datang bawa 1 botol air. Kali ini Pak D datang sama Pak Marno. Pak Marno itu salah satu security yang paling lama mengabdi di kampusku. Pak Marno datang dengan santai. Beliau duduk di samping Joan dan megang kepalanya. Pak D duduk juga berhadap-hadapan sama Pak Marno. Sedangkan kami disuruh menunggu di luar gedung. Kami nggak tahu Joan diapain. Cuma dari luar kami bisa lihat Joan berontak terus. Badannya bisa kayak gitu.
Anehnya, yang nahan bukan tangannya tapi kepalanya. Jadi kayak pakai kepala gitulah. Di luar kami cuma bisa berdoa saja sambil pelukan karena saking takutnya. Terus setelah beberapa saat Johan berontak. Pak Marno nyiram air yang sebotol itu dari kepala sampai ke kakinya. Setelah air disiram, Pak Marno menggenggamkan tangannya ke atas kepala Johan, terus ditiup beberapa kali. Setelah tiupan terakhir di kepalanya, Johan pingsan. Aku nyari-nyari sosok yang nempel di Johan. Udah nggak ada. Udah aman pikirku. Kami pun masuk dan bopong Johan keluar gedung fakultas dan masukin dia ke dalam mobil. Sebelum kami cabut, Pak Marno sempat bilang, "Lain kali gak usah sendirian ke atas kalau sudah maghrib. Walaupun terpaksa harus ke atas, mending rame-rame atau minta ditemenin Pak D. Mbak Johan itu nanti mungkin akan kosong beberapa hari, tapi gak apa-apa, biasa. Dijagain aja biar cepet balik kayak biasa lagi. Makanya kalian itu kalau dikasih tahu senior nurut aja. Gak selalu apa yang dibilang senior itu gak benar." "Iya Pak, makasih ya Pak. Tapi Johan beneran gak apa-apa kan Pak?" "Iya, udah gak apa-apa. Tapi ya sebisanya jangan ditinggal sendirian dulu." "Iya Pak, makasih Pak. Maaf merepotkan." Aku, Cecil dan Andra langsung cabut anterin Johan balik ke kos. Sedangkan yang lain memutuskan untuk pulang karena masih takut. Sampai di kos, Johan masih belum sadar. Cecil langsung nyalain lagu-lagu rohani itu saking masih takutnya. Sedangkan aku sama Andra berusaha bantuin Johan biar bisa segera bangun. Kasih minyak di hidung dan dadanya sambil gantiin bajunya yang basah karena disiram air tadi. Baunya sih kayak bau mawar, cuma kayak ada bau lain yang aku nggak tahu apa. Sekitar 2 jam kami di kamar Johan. Akhirnya Johan buka mata, tapi tatapan matanya kosong. Kami berusaha ajak bicara, tapi dia diam aja. Bener-bener kayak orang yang jiwanya nggak ada. Sama sekali nggak bicara. Cuma kalau dia mau apa, dia nunjuk doang. Karena Pak Marno sudah berpesan untuk jangan ninggalin Johan sendirian, kami pun memutuskan untuk nginep di kos Johan malam itu. Aku takut si Johan begini terus. Bisa normal lagi nggak ya dia? Vi, kamu bisa lihat yang begituan kah? Yang kamu lihat sekarang apa? Yang aku lihat sih badannya Johan di sini, tapi jiwanya kayaknya nggak ada di sini. Tapi aku nggak tahu juga. Aku nggak yakin, Dra. Aku nggak nyangka bisa kejadian kayak gini. Kok bisa ya? Makanya jangan terlalu nggak percaya sama dunia lain. Karena memang benar ada. Dengan kalian nggak percaya mereka ada, merekanya jadi pengen buktiin. Terus ini gimana? Apa perlu bilang orang tuanya aja ya? Mending jangan dulu deh. Pak Marno tadi kan bilang beberapa hari bisa balik lagi. Kalau enggak gimana? Ya kita tanya Pak Marno. Jadilah selama beberapa hari kami nginep gantian di kosan Johan untuk nemenin dia. Ngasih makan, minum, mandiin. Bener-bener kayak ngurusin mayat hidup deh. Sampai 4 hari kemudian, waktu itu kebetulan jatahku sama Andra juga. Johan bangun. Loh, kok kalian di sini? Aku udah takut kamu gak bisa balik, Jo. Gak bisa balik gimana? Aku pun jelasin semua kronologi kejadiannya. Aneh, orang aku abis naruh tugas di lokernya Bu Ambar tuh. Aku langsung turun lewat tangga. Liftnya gak mau naik. Terus di lantai 1 aku lihat kalian gak jelas banget di depan lift. Dipanggil gak nengok. Jadi aku cabut. Kelamaan. Terus aku balik ke kosan. Terus ya biasa aja. Waktu kejadian itu hari Jumat kan, Jo? Ini tuh hari Selasa. Mana ada, Sabtu lah. Gimana dek? Johan ambil HP-nya, terus tahu-tahu dilempar. Brengsek, beneran lo, ini Selasa. Mamam tuh Sabtu, dikasih tahu nggak percaya amat. Orang kita yang ngalamin kok. Demi apa ini Selasa anjir? Ya iyalah Selasa. Udah lihat sendiri kan? Johan masih bingung. Aku pun juga bingung. Kok bisa dia merasa cuma semalam, sedangkan kami di sana sudah 4 hari. Selepas kejadian itu,
Kami udah gak berani lagi di kampus sampai malam. Bahkan gak berani ambil kelas yang selesainya di atas jam 5. Bahkan gak berani rapat untuk acara fakultas di kampus. Trauma tahu. 8 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Dan beberapa bulan lalu aku sempat main-main ke kampus, sekalian reuni sama teman-teman angkatanku dulu. Lantai 4 sekarang sudah dipakai jadi kelas-kelas juga. Jadi udah lumayan aktif. Sudah direnovasi dan dicat ulang pula. Lift sudah diganti baru dan gak ada lagi tuh cerita lift macet. Tapi emang dasarnya aku blow on apa gimana? Aku tuh kepo. Si makhluk yang dulu itu masih ada apa enggak? Jadilah aku masuk ke lift sendirian. Aku pencet tuh lantai 5. Waktu itu hari Jumat jam 3 sore. Jadi kampus masih rame. Lift mulai naik. 1, 2, 3, 4. Masih 4. Masih 4 juga. Wah, brengsek nih, pikirku. Dan pintu lift kebuka. Sepi, sunyi, pengap, gelap, aneh. Yang aku lihat bukan lantai 4 yang seharusnya, tapi lantai 4 yang dulu, yang gelap, berdebu, gak ada kehidupan. Oke, mungkin dia tahu aku kepo, makanya dia kasih apa yang aku mau tahu. Aku keluar dari lift, aku puterin tuh gedung lantai 4. Bener-bener sepi. Aku gak sadar, ternyata dulu serem banget lantai 4 ini. Waktu aku ngelewatin toiletnya ini persis di belakang lift. Aku denger ada keran air nyala. Aku masuk tuh. Niatnya mematiin airnya kalau emang nyala. Waktu masuk, ampun deh, bener-bener toilet tua. Dan memang keran air wastafelnya yang nyala. Jadi aku matiin aja. Di atas wastafel itu ada cermin yang udah hampir gak bisa dipakai buat ngaca karena kayak berjamur, kotor gitu. Tapi samar-samar aku bisa lihat bayangan si dia yang dulu masuk ke Joan. Aku gak kaget karena udah mulai bisa kontrol rasa takut kan. Jadi aku balik badan, lipet tangan, kayak mau songong gitu aku. Tapi ya takut juga. Terus kita tatap-tatapan. Pas tatap-tatapan itu, dia gak ada ngomong apa-apa. Dia cuma ke bilik toilet yang paling ujung. Ada 5 bilik berjejer gitu. Penasaran dong aku, kenapa kok kesannya kayak dicuekin gitu. Terus aku susulin tuh dia ke bilik toilet yang paling ujung. Pas aku buka pintunya, astaga, gak cuma bau busuk, tapi bau anyir, bau bangkai bercampur jadi satu. Dan di lubang klosetnya itu ada banyak kayak janin-janin masih merah-merah, kayak gumpalan darah gitu. Di situ aku udah bukan mau muntah lagi, tapi udah muntah beneran. Sia-sia aku makan KFC tuh, batinku. Dan aku dibawa kembali ke masa jauh sebelum aku kuliah. Aku lihat banyak cewek-cewek yang seliweran bolak-balik masuk ke bilik itu, tapi kayak dicepetin gitu visionnya. Yang intinya, toilet itu sering dipakai buat aborsi. Entah mereka minum obat atau gimana. Pokoknya pas mau keluar janinnya, mereka pakai toilet itu. Ya jadinya nggak kaget juga kenapa dulu bangunan lantai 4 ini paling serem. Lah, wong dibuat jadi tempat kayak begitu. Dan sosok yang ada di situ itu kayak kumpulan energi negatif yang terbentuk dari janin-janin yang diaborsi itu. Plus karena energi negatif dari otak manusia. Jadi berbentuklah sosok yang negatif ini. Dan dia seolah ngasih tahu kalau dia sampai nempelin cewek yang naik lift sendirian itu karena dia ngira mereka mau melakukan hal yang sama kayak dulu. Dan juga dia nempelnya itu ke cewek-cewek yang lagi menstruasi. Karena mungkin menurut dia darah menstruasi dan darah janin itu baunya sama. Jadi dia sebenarnya kayak mau ngasih peringatan aja ke kita gitu. Karena aku udah benar-benar pusing dan gak kuat lama-lama di situ, aku pergi keluar. Aku masuk lagi ke pintu lift yang masih kebuka itu, dan aku tekan lantai 1. Waktu pintu kebuka, aku kaget karena banyak orang. Mbak, mau kemana sih? Dari tadi ditanya nggak jawab. Hah? Ini lift udah naik turun 3 kali mbak. Mbak mau ke lantai berapa? Hah? Oh iya, lantai 1. Lah ini lantai 1 mbak. Oh, oke, thank you.
Oke, jadi aku ternyata dibikin keluar dari ragaku. Terus aku jadi kayak orang bego di dalam lift naik turun 3 kali. Bangke. Sebelum aku cabut, aku sempat nengok lagi ke atas, ke arah lantai 4. Aku lihat sosok itu masih ngintip, dan aku ngerasa dia masih ngeliatin aku sampai pergi. Nah, ternyata banyak manusia-manusia bejat yang menciptakan setan, tapi setannya yang disalahin karena ganggu manusia. Padahal itu karena perbuatan manusianya sendiri. Gak heran kenapa kadang mereka marah-marah sama manusia.